Hai semuanya, aku Vera. Hari ini aku ingin membawakan cerita horor yang aku tulis sendiri. Sebagian cerita ini adalah asli dan sebagian lagi adalah fiktif. Nama, waktu, dan tempat disamarkan demi kepentingan privasi. Sebelum lanjut ke ceritanya, mohon bantuannya untuk klik subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Langsung saja kita ke ceritanya. Pengantin hantu, tahun 2005. Ana yang berumur 42 tahun terpaksa pindah dari kota B ke kota X karena bercerai dari suaminya yang sudah berselingkuh dengan rekan kantor yang jauh lebih muda dan cantik daripada Ana. Setelah bercerai, harta gono gini yang didapat Ana tidak cukup banyak untuk tinggal di kota B yang termasuk kota besar dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Sehingga dia harus pindah ke kota X yang lebih kecil dan memulai hidup baru. Dia turut membawa anak semata wayangnya, Maya, karena dia memenangkan hak asuh atas anaknya. "Bagaimana, Bu?" tanya Pak Bagus, pemilik rumah kontrakan yang akan disewa oleh Ana. Sedari tadi dia membawa Ana berkeliling melihat bagian dalam rumah kontrakan yang tidak begitu besar, namun tampaknya nyaman ditinggali oleh 2 orang. Bahkan kontrakan tersebut berlantai 2, walau setengah dari lantai 2 itu dipakai sebagai lahan mencuci dan menjemur pakaian. Rumah itu cukup bersih dan bahkan beberapa perabotan masih ada, seperti ranjang, lemari, kursi, dan meja yang masih tertinggal, dalam keadaan yang masih layak pakai. "Saya sewa 2 tahun ya, Pak," kata Ana langsung setuju. "Ada diskon nggak, Pak? Udah ambil 2 tahun loh." "Ada, Bu. Nanti saya kasih diskon. Yang penting ibu suka rumah ini," kata Pak Bagus. Begitulah pada akhirnya Ana dan Maya pindah ke rumah kontrakan itu berdua. Barang-barang mereka tidak begitu banyak sehingga mereka tidak perlu terlalu repot. Setelah hidup berdua ini, Ana berencana menjual nasi di depan rumahnya untuk menafkahi anaknya dan dirinya. Dia juga meminta izin kepada Pak Bagus yang tentunya langsung mengizinkan. Ana mulai sibuk keluar mencari bahan-bahan dan peralatan untuk berjualan. Maya yang pindah sekolah di kelas 3 SMP juga selalu sibuk di sekolah barunya. Karena itu adalah tahun terakhir dia di tingkat SMP. Dia harus mengikuti Eptanas atau yang disebut dengan evaluasi belajar nasional. Anak-anak generasi 90-an atau pendahulunya pasti tahu tentang ujian ini. Ujian yang pernah menjadi momok terbesar bagi hampir seluruh anak bangsa. Pernah berganti nama menjadi UAN, yang terakhir menjadi UN, dan kemudian ditiadakan pada tahun 2020 karena pandemi COVID melanda. Di awal kepindahan mereka, Ana tentunya mencoba berbaur dengan tetangga sekitar, membawa makanan satu persatu untuk tetangganya sebagai salam perkenalan. Dia pun disambut baik oleh warga sekitar yang menyukai keramahan Ana dan masakan Ana juga sangat enak. Mendapati respons positif ini, Ana semakin bersemangat untuk membuka usaha warung nasi kecil-kecilan di depan rumahnya. Akhirnya 2 minggu pun berlalu, Ana dan Maya mulai merasa nyaman tinggal di rumah itu. Mereka berkegiatan seperti biasa. Ana selalu sibuk di sekolah dan pulang menjelang sore karena ada les tambahan untuk persiapan Eptanas. Ana harus tinggal sendiri di rumah sambil menjalankan usaha warung nasinya. Untungnya usaha dia ini cukup laris. Dia buka mulai jam 9 pagi sampai 9 malam. Pelanggannya adalah warga sekitar, terkadang juga orang-orang yang kebetulan lewat dan ingin mencoba. Kemudian balik lagi karena masakan Ana memang sangat enak, dan dia mematok harga murah. Tepat di samping rumah kontrakan Ana, ada sebuah ruko kosong yang sudah terbengkalai dan rusak parah. Dari luar kelihatan banyak semak belukar tinggi-tinggi di halaman ruko itu. Bahkan ada tanaman menjalar yang menjalar di sepanjang dinding bangunan. Suatu hari, seorang warga bernama Ibu Siti datang ke warung Ana untuk membeli makan siang. "Bu Ana, nasinya 4 bungkus ya, 2 pakai telur dadar, 2 lagi ayam goreng ya," kata Ibu Siti sambil duduk di sebuah kursi plastik yang memang disiapkan Ana untuk para pembeli. "Iya Bu Siti." "Semua pakai sambal Bu?" tanya Ana. "Iya Bu, bisa tolong banyakin sambelnya," kata Ibu Siti. "Bisa dong Bu," kata Ana tersenyum lebar. Ana lalu sigap membuatkan pesanan Ibu Siti sambil mengajak ngobrol Ibu Siti biar pelanggannya itu tidak bosan. Setelah bercerita banyak, tiba-tiba Ibu Siti mengalihkan pandangan ke arah samping kanan rumah Ana, di mana ruko terbengkalai itu berdiri.
Bu Ana, saya baru inget nih, kalau di sini ada pantangan. Jangan keluar rumah di saat maghrib. Bahaya, Bu. Daerah sini orangnya pada di rumah semua mah kalau maghrib, kata Ibu Siti memperingatkan. Tapi saya kan jualan, Bu, kata Ana. Jualannya tutup bentar aja, Bu, sholat dulu. Nanti setelah maghrib baru buka lagi, saran Ibu Siti. Ana yang skeptis pada perkataan Ibu Siti cuma menjawab dengan senyuman sambil menyodorkan pesanan Ibu Siti. Berapa semuanya, Bu Ana? Tanya Bu Siti. Semuanya 34.000, Bu, jawab Ana. Ibu Siti segera menyodorkan uang kepada Ana. Makasih ya, Bu, jawab Ana sembari menerima uang pas dari Ibu Siti. Sama-sama, duluan ya Bu Ana. Ingat loh kata-kata saya tadi. Bagusan jangan keluar kalau maghrib-maghrib itu. Bahaya. Maya juga dibilangin ya Bu ya, kata Bu Siti memperingatkan lagi. Iya, makasih Bu. Perkataan Ibu Siti dianggap angin lalu oleh Ana. Dia tidak mau memikirkan hal lain selain fokus mencari nafkah dan membesarkan Maya, karena terkadang saat maghrib ada beberapa pelanggan non-muslim yang membeli nasi dia juga. Tentunya hal itu tidak mau dilewatkan oleh Ana. Saat itu sekitar pukul 17.30 sore, Maya berjalan pulang sendiri dari sekolah, sambil memikul tas yang beratnya bukan main karena berisi banyak buku materi persiapan ujian. Dia berjalan lunglai melewati ruko terbengkalai samping rumahnya. Dari kejauhan dia melihat ibunya sedang melayani beberapa pembeli. Ada yang sedang makan di 2 meja, ada yang ingin dibungkuskan. Assalamualaikum, kata Maya kepada ibunya yang sedang sibuk. Waalaikumsalam, jawab ibunya sambil membuatkan pesanan pembeli. Langsung makan, Nak. Hari ini ibu sibuk, gak sempat masak untuk makan sendiri. Ambil makanan dari warung ini aja ya. Kamu mau apa? Nanti ibu siapkan, kata Ana. Maya pakai ayam goreng sama tempe aja, Bu, ucap Maya. Ya udah, duduk aja sana dulu. Habis ini ibu siapkan. Pelanggan yang sedang makan di 2 meja tadi sudah pada selesai makan dan membayar, serta terburu-buru meninggalkan warung Ana karena sudah mau jam 6. Maya segera mengambil tempat kosong dan duduk di salah satu meja yang dekat dengan styling ibunya. Dia duduk menghadap ke ruko kosong di samping rumah. Kebetulan di bagian samping ruko tersebut ada jendela besar yang sudah rusak, sehingga tampak bagian dalam ruko walau gelap. Ana menyiapkan makan malam anaknya sesuai permintaan sang putri. Maya pun makan dengan lahap karena sedari tadi dia memang sudah kelaparan karena lelah belajar keras. Ana ikut duduk di samping anaknya sembari menanyakan keseharian anaknya di sekolah. Anak dan ibu itu pun bercerita dengan seru sampai tidak terasa azan maghrib berkumandang. Tapi mereka masih asik bercerita, ditambah Maya yang mengeluarkan buku pelajaran sambil mengerjakan soal-soal latihan. Suasana maghrib di sana seketika sepi, tidak ada orang yang lalu lalang, berbeda dengan siang harinya. Saat sedang mengerjakan soal-soal, Maya tidak sengaja melihat ke arah ruko kosong tersebut. Dari jendela yang bolong tadi, dia melihat ada 2 orang sedang memperhatikan dia. Yang satu sepertinya perempuan, rambutnya panjang acak-acakan, dia memakai baju putih yang sepertinya adalah baju pengantin. Kenapa Maya tahu baju itu baju pengantin? Karena baju wanita itu mengembang di bagian bawahnya. Di kepalanya juga terpasang veil putih khas pengantin. Orang yang berdiri di samping wanita itu bisa dipastikan adalah laki-laki yang memakai setelan jas hitam dan dasi kupu-kupu. Bila diperhatikan seksama, kedua sosok itu wajahnya sangat pucat. Penampilan mereka juga acak-acakan. Bahkan gaun wanita itu ada beberapa bagian yang seperti kotor terkena noda darah. Tiba-tiba saja, kedua pasangan itu terbang keluar dari jendela ruko tersebut dengan tawa melengking yang memekakkan telinga. Maya yang menyaksikan kejadian itu sekaligus mendengar suara tawa lengking kedua sosok itu, sontak saja terkejut bukan main. Sampai-sampai terjungkal ke belakang karena kebetulan kursi yang dia duduki adalah kursi plastik yang tentunya ringan. Ana yang sedari tadi membersihkan alat-alat makan pelanggannya pun terkejut juga dan langsung berbalik untuk menolong Maya. "Kenapa kamu, Nak?" tanya Ana khawatir. Itu, Ibu, Maya takut," kata Maya terbata-bata sambil menangis menunjuk ke arah ruko. Ana langsung memeluk Maya menenangkannya. Sejak kejadian itu, besoknya Maya demam tinggi hingga tidak bisa masuk sekolah. Setelah keadaan dia agak tenang, dia pun menceritakan apa yang dia lihat pada ibunya.
Ana yang harus berjualan menjadi lebih sibuk karena dia harus berjualan sambil merawat anaknya yang sakit. Dia menyuruh Maya untuk berbaring di ruang tamu saja agar Ana bisa sesekali mengecek keadaan Maya saat sedang tidak ada pembeli. Ana yang setengah tidak percaya pada cerita anaknya bukan karena dia menganggap Maya tidak jujur. Ana yang setengah tidak percaya pada anaknya bukan karena dia menganggap Maya tidak jujur. Hanya saja saat itu Ana berpikir bahwa Maya sedang berhalusinasi karena kecapekan atau ada masalah di sekolahnya yang dia takut ceritakan kepada ibunya. Saat itu pukul 6 sore, Ana membawakan makanan kepada Maya untuk makan malam. Kemudian dia pun kembali keluar lagi untuk membersihkan meja pelanggannya yang sudah sedari tadi pergi. Selagi Ana sibuk membereskan meja itu, dari dalam ruang tamu terdengar suara piring pecah dan jeritan Maya yang sangat kencang. "Ibu, ibu!" Ana buru-buru membuang lap yang dia pegang sedari tadi ke tanah dan berlari masuk menghampiri Maya. Maya terlihat meringkuk menangis di sudut ruangan dengan tangan yang berdarah. Piring pecah dan makanan berserakan di lantai tengah. "Ada apa, Nak? Kenapa lagi?" tanya Ana yang semakin khawatir sambil memeluk Maya. "Hantu itu, Bu. Hantu itu datang lagi." "Mana?" "Gak ada apa-apa loh, Nak," kata Ana sambil melihat sekeliling. "Sini ibu bantu berdiri, kita obati dulu tangan kamu." Ana pun mengobati tangan Maya yang terluka akibat pecahan piring. Kemudian dia membersihkan makanan dan pecahan piring yang disebabkan Maya tadi. Hati Ana menjadi semakin khawatir dengan keadaan anaknya. Dia tidak mengenal orang yang bisa mengobati masalah spiritual seperti ini. Di lain sisi, Ana juga bukan orang yang terlalu religius dan percaya dengan hal-hal mistis. Maklum saja, dia dulunya dibesarkan sebagai putri seorang dosen besar universitas sehingga cukup skeptis dengan hal mistis. Besok harinya, demam Maya sudah sedikit mereda. Tapi Ana belum memperbolehkan dia bersekolah. Dia menyuruh Maya untuk beristirahat hari ini. Maya yang bosan dan takut ketinggalan pelajaran pun membuka-buka buku pelajarannya untuk menghafal dan mengerjakan soal-soal. Maya anak yang cukup pintar di sekolah. Walau jarang ranking 1, tapi dia selalu berada di zona ranking 5 besar. Malam saat Ana menutup warungnya dan Maya selesai belajar, mereka menonton TV di ruang tamu. Di sana Ana mulai menanyakan apa yang Maya alami semalam. Kemarin saat Maya sedang makan, di ekor mata Maya melihat ada sosok yang bergerak dari dapur berjalan ke depan. Maya yang merasa aneh pasti langsung berpaling, Bu, dan melihat di sana ada sosok hantu pengantin itu, Bu. Yang wanita aja, dia sendirian. Kalau waktu Maya lihat di ruko itu wajahnya nggak jelas. Semalam baru Maya bisa lihat jelas wajah sosok itu. Semua kulitnya pucat, hampir kebiruan. Di lehernya ternyata ada tali. Dia pakai baju pengantin yang modelnya mirip seperti baju pengantin Lady Diana, yang bagian lengannya mengembang, seperti pengantin zaman dulu. Matanya hitam semua. Wajahnya keriput, Bu. Kemudian dia tersenyum lebar. Giginya hitam semua, sambil bilang, "Anak baik, ayo ikut kami." Saat mendengar kata-kata itulah Maya tidak sengaja memecahkan piring yang sedang dia genggam. Besoknya Ibu Siti kembali lagi untuk membeli makan siang di warung Ana. Dia terheran kenapa Maya tidak bersekolah. Ana pun menceritakan kepada Ibu Siti tentang apa yang dialami anaknya itu. Ibu Siti pun kaget. "Loh, Maya keluar waktu maghrib, Bu. Kemarin kan saya sudah pesan, jangan keluar waktu maghrib. Bahaya, inilah bahayanya, Bu." "Duh, kemarin Ibu Siti gak cerita alasannya apa. Jadi saya kurang percaya. Kalau boleh tahu, anak saya kenapa ya, Bu? Apa memang yang dia lihat itu benar?" "Benar, Bu. Warga di sekitar sini mah udah pada tahu. Dan udah jadi kebiasaan kalau keluar itu selesai maghrib dulu." Jadi begini ceritanya. Sekitar tahun 1983, di kota X itu ada sepasang kekasih yang berbeda strata ekonomi yang menjalin kasih cukup lama. Sang wanita tersebut, sebut saja namanya Dita, adalah anak satu-satunya dari seorang pengusaha butik ternama di kota itu. Sedangkan laki-lakinya bernama Rio, adalah seorang pria biasa dari keluarga ekonomi yang sulit.
dan dia hanya bekerja sebagai karyawan di salah satu butik orang tua Dita. Dari butik inilah keduanya bertemu dan menjalin kasih. Orang tua kedua pihak sangat tidak setuju, bisa dimaklumi. Orang tua mana yang mau anak perempuan yang dia besarkan dengan segala fasilitas mewah dan kasih sayang penuh dipersunting oleh lelaki yang belum mapan? Kedua orang tua Rio juga tidak setuju, karena menurut mereka, level Dita dan Rio itu terlalu jauh berbeda. Rio terbiasa hidup serba kekurangan, sedangkan Dita terbiasa hidup serba berlebihan. Orang tua Rio takut, nanti setelah menikah, Rio tidak bisa memenuhi semua kebutuhan Dita, atau bahkan Rio dianggap remeh oleh keluarga Dita, sehingga bisa menyebabkan kehidupan dua sejoli ini akan hancur nantinya. Tapi apa mau dikata, kedua anak muda ini sudah terlalu cinta hingga berat berpisah. Dita yang nekat mengajak Rio untuk kawin lari. Awalnya Rio sempat ragu, tapi dia pun tak sanggup jika harus berpisah dari Dita. Akhirnya mereka merencanakan untuk kabur ke kota lain. Tapi belum saja hal itu terjadi, mereka sudah digagalkan oleh orang tua Dita. Dita dan Rio pun dipisah paksa. Dita dikurung di kamarnya berbulan-bulan tidak boleh keluar. Rio pun seketika itu dipecat dari pekerjaannya. Orang tua Dita juga sempat mengancam jika Rio berani menemui anaknya atau bahkan mengajak Dita kawin lari lagi, mereka tidak segan-segan memenjarakan Rio. Mereka juga memberitahu Rio, percuma jika mereka mau lari kemanapun, orang tua Dita akan sanggup menemukan mereka. Rio semakin putus asa dipisahkan dari Dita. Suatu hari, ada surat anonim yang datang ke rumah Rio. Setelah membuka surat itu, Rio tahu itu surat dari Dita. Dia kenal betul tulisan tangan Dita. Wangi parfum di surat yang dia kirim itu adalah wangi parfum Dita, aroma mawar. Di surat itu tertulis tanggal, waktu, dan tempat saja. Rio pun tahu bahwa ini pesan dari Dita yang entah bagaimana bisa lolos dari pengawasan orang tuanya. Tibalah di hari yang dijanjikan. Rio pergi menemui Dita dengan perasaan campur aduk. Dia takut karena ancaman orang tua Dita, tapi hatinya juga tak terbendung karena rindunya sudah memuncak kepada Dita. Mereka bertemu di sebuah ruko kosong yang memang sudah terbengkalai di pukul 5 sore. Saat itu keadaan ruko tersebut belum sehancur sekarang. Yap, benar, ruko kosong tersebut adalah ruko yang ada di samping kontrakan Ana. Rio sampai sebelum jam yang ditentukan Dita. Tepat pukul 5 sore, Dita sampai sambil membawa koper. Dia kembali mengajak Rio untuk lari, karena dia tidak tahan lagi harus dikurung terus-menerus di rumah. Dia bahkan akan dijodohkan dengan anak teman ibunya yang sesama pengusaha. Tapi Dita tidak mau, karena yang dia cintai hanyalah Rio. Rio yang mendengar itu semakin sedih. Jika mereka lari lagi, mereka pasti akan tertangkap. Kali ini Rio tahu, jika mereka tertangkap, orang tua Dita akan bertindak nekat. Di sisi lain, mereka pun tak sanggup berpisah lagi. Mereka memutuskan untuk memakai baju pengantin yang sudah disiapkan Dita untuk mereka berdua. Gaun pengantin putih dengan veil dan setelan jas hitam. Baju-baju itu rencananya akan mereka pakai untuk pemberkatan nikah mereka nanti. Dan begitulah pasangan yang menangis putus asa dan mengambil tindakan terlarang. Mereka mencoba menggores pergelangan tangan mereka, tapi hal itu cukup lama. Mereka belum juga meninggal. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggantung diri bersama-sama di kerangka atas ruko tersebut. Orang tua Dita yang bingung mencari anaknya kemana-mana tidak berhasil menemukan anaknya. Hingga beberapa hari kemudian, beberapa anak remaja nakal masuk ke gedung tersebut untuk minum alkohol dan merokok. Saat mereka naik ke lantai 2, terkejut melihat pemandangan mengerikan itu. Lalu lari terbirit-birit keluar dari ruko itu, melaporkan temuan mereka pada warga. Warga yang kemudian memeriksa laporan dari remaja-remaja tersebut, dan benar saja ada 2 jasad yang sedang tergantung di sana. Tak lama polisi pun datang atas laporan warga. Orang tua Dita dan Rio pun dikabari. Mereka tentunya menangis sejadi-jadinya dan saling menyalahkan atas kematian masing-masing anak mereka. Sejak kejadian itu, ruko tersebut semakin menyeramkan. Biasanya, ruko tersebut dijadikan sarang bagi remaja nakal. Tapi sejak saat itu tidak ada seorang pun yang berani masuk ke sana. Banyak yang melihat sosok kedua pengantin itu di sana dan menghantui mereka.
keadaan ruko tersebut semakin rusak. Bahkan banyak warga yang setiap maghrib melihat dua sosok itu terbang keluar dari jendela ruko tersebut dengan lengkingan tawa yang memekakkan telinga dan membuat bulu kuduk merinding. Mulai saat itulah banyak warga yang takut keluar saat maghrib. Bahkan dulu sempat ada tukang bakso keliling yang mangkal di depan ruko tersebut saat maghrib. Dia mendengar ada orang yang meneriakinya dari jauh. "Bang, bakso 2 mangkok," suara laki-laki yang berbicara. "Ya bang," tukang bakso yang refleks menjawab itu celingukan mencari asal suara. "Di sini bang." Kali ini suara wanita yang lembut tapi membuat bulu kuduk merinding. Saat sudah mendapati asal suara itu, tukang bakso itu pun langsung teriak dan lari pontang-panting meninggalkan gerobak dagangannya. Saat tukang bakso tersebut lari, kedua sosok itu malah terbang mengejarnya sambil tertawa melengking. Dua sosok itu adalah pengantin dengan baju kotor bersimbah darah, leher yang masih dililit tali, dan wajah yang menyeringai mengerikan berdiri di samping gerobak baksonya. Sampai-sampai sang tukang bakso tidak sengaja jatuh ke selokan dan pingsan. Beberapa jam kemudian barulah dia ditemukan oleh warga dan dibawa ke puskesmas terdekat karena ada beberapa cedera di pelipis, tangan, dan kakinya. Tentu saja warga yang menanyai kenapa tukang bakso tersebut sampai terjatuh, dia pun menceritakan apa yang dia alami. Karena sudah banyak kejadian inilah, warga semakin menerapkan pantangan tidak boleh keluar saat maghrib untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kembali lagi ke tahun 2005. Ibu Siti yang kebetulan memiliki kenalan orang pintar yang dapat menyembuhkan penyakit mistis, membawa Maya dan Ana ke orang tersebut. Dan untungnya, mulai saat itu Maya bisa sembuh lagi. Dan dia juga dipagari agar tidak bisa melihat makhluk itu lagi. Ana dan Maya mulai percaya pada perkataan warga sekitar. Sejak saat itu, mereka pun menuruti. Saat maghrib, Ana menutup dagangannya dan mengunci pintu rumah untuk sholat. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Semoga cerita ini bisa menemani kegiatan kalian. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe ke channel ini dan boleh minta like-nya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.